Dari teriak-teriak itu tiba-tiba senyap. Yang baca Yasin senyap, yang doa senyap. Hening. Kemudian terdengarlah suara nangis. Nangis yang sangat kencang. Nangis kalau kita dengar tuh nangis yang sangat sedih. Kemudian dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal, yang sakit ini meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aura Mistis. Oke, sahabat-sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat, selalu diberi kesuksesan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Pada malam hari ini, kesempatan malam ini, saya ingin berbagi cerita pengalaman saya kepada teman-temanku semua. Jadi, suatu ketika tahun lalu, sebelum Lebaran Haji tahun kemarin, Lebaran Idul Adha tahun 2021, saya itu sedang kerja dan tiba-tiba itu saya menerima telepon dari teman saya. Saya itu menerima telepon dari teman saya. Itu kurang lebih tengah hari. Setelah tengah hari saya ditelepon. Saya tanya lah. Saya angkat, saya tanya, ada apa, ada perlu apa, ya kan? Siapa tahu penting. Nah, kemudian teman saya ini mengajak saya untuk datang ke rumah temannya yang sedang sakit. Jadi ke rumah teman yang sedang sakit, jadi saya diajak. Nah, ya. Kemudian saya iyakan. Ya, namanya kita sebagai teman kan, kita harus tolong menolong, saling bantu, ya kan? Bantu doa. Terutama doa-doa dari teman-teman semua ini sangat dibutuhkan. Setelah itu saya iyakan, oke lah, saya mau. Tapi setelah saya pulang kerja. Nah, setelah saya pulang kerja itu kurang lebih jam 5 sore. Jam 5 sore saya pulang. Kemudian saya datanglah ke rumah teman saya. Nah, itu jarak dari tempat kerja saya ke rumah teman saya itu kurang lebih 5-10 menit. Jadi sampainya di rumah teman saya, kami pun siap-siap untuk berangkat, karena perjalanan dari rumah saya ke tujuan itu kurang lebih 1 jam. Kemudian saya berangkat. Selama di perjalanan itu alhamdulillah aman, cuman hanya kendala cuaca yang sedang musim hujan. Terus selama perjalanan 1 jam itu, yaitu kendalanya hanya hujan, gerimis, hujan, mana jauh dari pemukiman. Perjalanan 1 jam itu kami melewati hutan-hutan, jadi pemukimannya tuh jarang-jarang. Jadi sampai di tujuan itu kurang lebih setelah ba'da maghrib. Setelah ba'da maghrib kami sampai tujuan. Nah, kemudian itu saya mau masuk. Ketika saya mau masuk ke rumah teman saya yang sakit ini, temannya teman saya yang sakit, itu saya mencium aroma ataupun bau yang nggak enak.
Saya tanya itu sama teman saya itu, saya tanya ini aroma apa, cuman teman saya itu nggak jawab. Jadi diajaklah saya masuk, assalamualaikum. Nah, disambutlah oleh bapaknya yang sakit. Kemudian duduk ngobrol-ngobrol, kemudian saya diajak untuk ketemu yang orang yang sakit ini. Pas saya ketemu tuh saya sempat terdiam, terkejut, kaget gitu kan. Sakitnya ini nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Karena sakitnya ini kondisinya itu seluruh badan itu luka, koreng, benanah. Luka, koreng, benanah. Jadi bau yang saya cium dari luar rumah itu ya bau dari yang sakit itu. Jadi selama saya di situ, kalau kita mencium bau yang menyengat nggak enak itu kan terlalu lama kan bisa pusing, mual gitu ya. Sama saya juga pusing, mual. Jadi teman saya pun merasakan yang sama, dan kondisi yang sakit itu sangat sangat itu sedih lah, kalau kita lihatnya sedih. Jadi saya tanyalah kepada orang tuanya ataupun bapaknya itu sakitnya udah lama apa belum kan, saya tanya. Kemudian diceritakanlah kejadian awalnya sampai dengan sekarang oleh bapaknya. Jadi awal mulanya bisa sakit seperti itu katanya itu menerima telepon. Jadi yang sakit ini menerima telepon, setelah menerima telepon tuh jatuh pingsan. Katanya tuh jatuh pingsan. Nah, dari jatuh pingsan itulah dibawa ke rumah sakit. Ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pas di rumah sakit kata dokter itu nggak sakit apa-apa, jadi hanya pingsan biasa. Ya sudahlah, kemudian dia bawa pulang kok badannya ini, kondisi badannya itu memburuk, makin hari makin memburuk. Luka, koreng, mulai benanah katanya. Dari yang badannya gemuk jadi tulang, kering, tinggal kulit, kurus. Dari yang badannya gemuk jadi kurus. Dari yang rambutnya panjang jadi habis, botak. Saya pun nengok kondisi badannya itu ya, kondisi yang sakit itu, saya melihatnya itu nggak sanggup. Karena udah gimana ya, berobat kemana-mana katanya itu tidak ada penyakitnya, nggak ada penyakitnya. Mana yang sakit ini matanya itu nggak bisa dibuka lagi, matanya lah nggak bisa dibuka karena dia udah luka-luka, sekujur tubuh tuh luka semua kan. Udah makan minum pun udah sulit karena mulutnya udah nggak bisa dibuka lagi. Mana kondisi nanahnya itu keluar terus. Jadi udah berobat kemana-mana kata bapaknya, ke rumah sakit itu tidak menemukan penyakit. Jadi disinilah mulai curiga, badan mulai memburuk, kondisi mulai memburuk, tapi pas periksa kok nggak sakit. Jadi dibawalah ataupun didatangkan orang-orang yang paham hal-hal goib. Katanya ini diguna-guna. Jadi setelah diobat itu belum sembuh juga. Dibawa ke sana belum sembuh juga, dibawa ke sini, ke sana, ke sini, kemana itu belum sembuh juga. Jadi sakitnya ini sudah 5 bulan. Nah, jadi tujuan saya dan teman saya datang ke sana yaitu dimintai untuk bantu doa, kirim doa untuk kesembuhan yang sakit. Jadi ceritanya itu ya awal mulanya dari situ, dan sakitnya itu sudah 5 bulan tidak kunjung sembuh. Jadi setelah bapaknya cerita kejadian awalnya sampai sekarang ini seperti apa,
uh, datanglah waktu Isya. Jadi setelah Isya ini pihak keluarga mengajak untuk doa bersama dan baca Yasin. Setelah baca doa dan Yasin itu ada reaksi. Jadi setiap baca Yasin, kata bapaknya, setiap dibacain Yasin ataupun doa, yang sakit ini teriak-teriak. Mungkin apa itu namanya, jinnya itu mungkin kepanasan mungkin ya, dibacain doa-doa mungkin ya. Jadi setelah dibacain doa dan Yasin itu diam lagi, dia anteng, nggak ada reaksi. Jadi reaksinya itu jerit-jerit seperti orang kesurupan itu ketika dibacain doa dan bacain Yasin. Di situ saya ngomong sama teman saya, karena udah selesai saya mengajak pulang, dikarenakan apa, kondisi cuaca ini musim hujan, jadi sering hujan, dan saya pun udah gimana, udah nggak betah itu, udah nggak kuat. Di rumah itu tuh kondisinya sangat panas, hawanya tuh panas, udah panas, aroma tidak sedapnya itu menyengat, jadi bikin kepala tuh kayak pusing, mual gitu, bau-bau yang kurang sedap, kayak amis-amis gitu kan. Jadi saya dan teman saya itu izin pulanglah saya itu sekitar jam 9 ataupun jam 10 ya, jam 10 ke atas, hampir jam 11 kami pulang, karena perjalanan pulang itu 2 jam sampai ke rumah saya, 1 jam dari rumah teman saya. Jadi kami pulang, saya ngantar teman saya dulu, itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Kemudian dari rumahnya teman saya ke rumah saya itu kurang lebih 1 jam. Jadi karena perjalanan saya jauh, rumahnya jauh, jadi saya antar ke rumah teman saya ngantar teman saya dulu ke rumahnya. Itu saya nggak langsung pulang, jadi saya ceritakan itu yang saya rasakan itu, seperti aroma tidak sedap, hawa rumahnya tuh panas, dan teman saya pun merasakan juga. Jadi kami cerita dan dia pun cerita. Jadi yang saya alami dan yang teman saya alami itu sama, mencium bau nggak sedap dan panas. Setelah itu ya sudahlah, kita doakan kan, berpikir positif, semoga cepat sembuh. Ya sudah, jadi saya pulang itu jam 12 malam. Jadi saya jam 12 malam itu, mana rumah teman saya, dan dari rumah teman saya ke rumah saya itu ya lewatnya hutan-hutan, gelap. Jadi pas saya sampai di rumah saya itu, baru masuk rumah, belum sempat masuk rumah itu bau yang nggak enak, yang kurang enak itu, amis, itu kecium. Disitulah saya langsung merinding, kecium. Kemudian saya dalam hati, ya sudahlah, katanya, kita beda alam, kamu jangan ganggu saya nggak ganggu kamu, saya hanya mendoakan teman saya yang sedang sakit. Kemudian nggak lama dari itu saya masuk rumah, langsung saya bersihin badan, tidur. Keesokan harinya, setelah tengah hari, saya ditelepon lagi oleh teman saya. Diajaklah ke rumah yang sakit kemarin. Nah, diajak lagi. Jadi pertamanya itu saya menolak, saya tuh nggak mau pertamanya, karena saya banyak kerjaan. Tapi ya teman saya ini pengen, karena kasihan lah, minta doanya. Nah, sudahlah, saya selesaikan kerjaan saya dan saya datang lagi ke sana, ke tempat yang sakit. Jadi saya jemput teman saya dulu, itu sekitar jam 5 saya pulang kerja, saya datang ke tempat teman saya. Karena cuacanya hujan, kami nunggu hujan itu reda.
Jadi setelah hujan reda itu kami berangkat setelah ba'da sholat maghrib. Jadi setelah maghrib kami berangkat itu dalam keadaan cuaca gerimis. Karena gerimis berangkat, sampailah di sana azan isya ataupun ba'da isya kami sampai sana. Kami berhenti di masjidnya dulu, sholat. Setelah sholat baru datang ke rumah. Datang ke rumah sama lagi kejadiannya. Baunya nggak sedap itu masih ada. Masuk ke dalam rumahnya itu panas. Jadi di situ kondisi yang sakit itu makin parah. Makin parah dari yang hari kemarin. Hari kemarin itu saya rasakan itu udah kondisinya udah parah. Ini tambah parah kata bapaknya. Jadi di situ hari kemarin tuh dibacain Yasin dan doa-doa itu ada ustadznya yang datang bantu doa dan baca Yasin. Kemudian saya hari itu datang lagi, hari kedua saya datang itu sama minta doa dan baca Yasin. Jadi pas doa dan baca Yasin itu ya jerit-jerit lagi, tapi lebih kencang. Jerit-jeritnya lebih kencang, teriaknya lebih kencang. Jadi situ saya udah nggak berani lagi lihat, itu udah nggak berani. Jadi saya nggak noleh, saya fokus doa dan baca Yasin. Karena baunya yang udah saya nggak tahan, badan saya udah keringat panas dingin. Mana itu pas baca Yasin tuh teriak-teriak dia. Teriak-teriak. Nah, di sini dari teriak-teriak itu tiba-tiba senyap. Yang baca Yasin senyap, yang doa senyap. Hening. Kemudian saya noleh kanan kiri, ada apa kan? Kemudian terdengarlah suara nangis. Nangis yang sangat kencang. Nangis kalau kita dengar tuh nangis yang sangat sedih. Kemudian dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, yang sakit ini meninggal. Jadi yang sakit ini meninggal. Setelah itu pas kabar meninggal, orang-orang keluarga dan yang hadir situ sedih, keluarganya nangis. Saya tuh mendengar suara tertawa yang sangat kencang. Itu yang dengar cuman saya dan teman saya. Jadi pas saya dengar suara ketawa itu, saya tarik teman saya keluar, saya tanya, kamu dengar nggak? Saya tanya, kamu dengar nggak ada yang ketawa? Iya dengar, nanti aja bahasnya di rumah katanya. Ya udah. Kemudian saya masuk lagi dengan teman saya. Masuk, kemudian baca doa, kirim Al-Fatihah, kirim Yasin. Cuman nggak sempet ngelayat karena waktu itu udah jam 11 malam. Mana kondisi hujan, jadi kami izin pamit pulang. Setelah kejadian itu izin pamit pulang. Pulanglah kami dalam kondisi cuaca yang masih hujan. Jadi saya singgah di rumah temennya saya. Saya cerita itu mendengar suara tertawa, ternyata sama, teman saya juga mendengar tertawa itu. Jadi saya menanggapinya mungkin apa seperti ini, apa tega gitu kan, orang yang menyelakai ataupun kirim guna-guna kepada orang lain. Itu saya nggak nyangkanya di situ kok sampai ngirim kayak gitu kan, sampai menghilangkan nyawa, kan kasihan gitu kan. Jadi kita saya, teman-teman semua, marilah kita menjaga, berdoa
agar dihindarkan, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian setelah saya itu sampai di rumah teman saya, cerita yang tadi yang di rumah yang sakit itu, saya di perjalanan itu waktu malam-malam itu perjalanan berangkat itu kayak nengok bayangan hitam. Jadi ini saya belum sempat cerita. Jadi pas hari kedua nih, hari pertama, hari kedua kan datang lagi tuh. Datang lagi di perjalanan itu saya melihat seperti bayangan hitam. Cuman saya cuek. Nah, saya cuek mungkin musim musim hujan, mungkin hujan, halusinasi, saya cuek. Ya saya pulang lah dari rumah teman saya itu, pulang jam 12 lewat. Karena nunggu hujan, jam 12 lewat saya baru pulang. Dan pulangnya saya itu dari pulangnya rumah yang sakit sampai ke rumah teman saya itu, aroma yang nggak sedap itu kayak mengikuti. Dari rumah teman saya sampai ke rumah saya pun mengikuti. Ini bau itu lama, baunya itu sampai saya selesai bersih-bersih badan, sampai rumah bersih-bersih badan itu aromanya itu masih kecium. Jadi itu langsung saya karena udah capek dan lelah, mungkin saya langsung bawa tidur. Jadi begitulah cerita pengalaman saya yang mana cerita ini bagi saya ini itu no comment lah. Saya nggak bisa jelasin dengan kata-kata, no comment. Bagaimana teman-teman semua lah yang menanggapi tentang cerita saya. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, hilangkan kebencian-kebencian dalam hati kita, dan gantilah kebencian-kebencian ini menjadi sebuah cinta dan kebaikan, agar kita itu dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari penyakit-penyakit, dan kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Mungkin sekian dulu cerita dari saya. Ya itu cerita versi saya, pengalaman saya, karena ya maklum lah, mungkin banyak namanya kurang lengkap ataupun nggak, susah dimengerti. Ya itulah yang saya dapat, cerita yang saya ingat, ceritanya ya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton, sudah hadir di video saya. Jangan lupa tetap standby, duduk, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga saya dapat berbagi cerita-cerita yang berbau mistis maupun horor. Baik, sekian dan terima kasih.